Oke, oke. Ya. Ya, jadi setuju banget ya sama Daniel begitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman cuantrupers ini udah mendengarkan juga gitu ya. Tapi mungkin yang miss di sini ya, salah satu kata pentingnya adalah dari supply and demand begitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari harga batu bara begitu kan penggeraknya. Tadi udah dimention nih sama Daniel juga tentang istilahnya permintaan akan pasokan coal begitu ya dari negara-negara yang sudah disebutkan tadi, salah satunya India juga. Nah, tapi aku juga nih mungkin nambahin sedikit gitu ya dari Daniel juga bahwa di Eropa juga permintaannya lagi gila-gilaan juga begitu. Bahkan dari sumber yang aku baca juga itu bahwa harga batu bara di Eropa itu tertinggi dari dalam 5 bulan terakhir begitu kan. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diperhatikan buat kita semua bahwa memang bisa dibilang harga batu bara atau bisa dibilang juga industri batu bara ini masih tetap bisa kita perhatikan begitu ya, atau bahkan mulai menarik lagi begitu ya semenjak udah mulai turun nih dari tahun lalu begitu kan sampai saat ini begitu ya. Nah, kalau misalnya balik lagi mungkin ke Ko Bernard nih, kira-kira kalau misalnya kita udah ngelihat tadi kan dari sisi harga batu baranya begitu ya. Nah, kalau misalnya langsung kita lompat contohnya ke sektor industri batu bara Indonesia nih, kira-kira ada nggak sih mungkin beberapa mungkin kita lihat dulu deh dampaknya mungkin langsungnya bagaimana nih kira-kira Ko Bernard dengan harga batu bara yang kemungkinan besar akan bertahan atau bahkan dia akan naik nih ke range 200 sampai 235 tadi yang seperti udah dimention. Oke. Kalau saya sih ngelihat gini ya, gameplaynya akan sedikit berubah. Kalau kemarin itu kan kenaikan emiten batu bara tertinggi itu bagi produsen batu bara kalori tinggi ya. Itu semua emiten batu bara kalori tinggi itu yang mengalami kenaikan harga sahamnya paling tinggi. ITMG, ya kan itu kan paling tinggi loh. Sedangkan untuk emiten-emiten yang punya batu bara kalori rendah seperti PTBA, seperti kita tahu ya katakanlah Indika Energy, kita tahu mungkin kita bilang aja Bumi Resources, ini kan yang belum terlalu diapresiasi market ya. Nah, untuk kali ini menurut saya gameplaynya berubah. Karena kita tahu sendiri, skema BLU ini kan juga mulai efektif di semester 2 ya. Terus dasar perhitungan untuk setoran ke pemerintah, itu kan juga ada berubah dari Newcastle ke ICI juga ya. Seperti itu. Nah, di sini kan game changer-nya apa? Bahwa dengan turunnya harga batu bara dari 450 tertinggi menuju ke mungkin nanti stabil sekitar 250, emiten-emiten batu bara kalori tinggi ini pasti mengalami koreksi yang cukup besar di laporan keuangannya karena ASP mereka itu asalnya ada yang di 180, ada yang di 200 lebih gitu kan. Dan akhirnya terkoreksi ke mungkin 160, 170. Nah, itu secara bottom line ini cukup signifikan. Bisa jadi EPS mereka mungkin akan terkoreksi annually sekitar 30-40%. Nah, beda halnya dengan produk batu bara kalori rendah, di mana batu bara rendah ASP mereka selama ini berapa sih? Sekitar 110, 120 dengan harga batu bara yang turun di 200-an dan sedangkan kalori rendah ini kebanyakan juga nggak diekspor, kebanyakan juga dilemparnya ke PLN, sehingga apa? Perubahan harga ini nggak akan terlalu signifikan bagi mereka. Jadi mungkin di earning mereka tidak akan terlalu hitting hard dibandingkan dengan batu bara kalori tinggi, dengan emiten batu bara kalori tinggi. Jadi justru kemarin kita cari produsen batu bara kalori tinggi, kali ini gameplaynya karena yang kalori tinggi ini udah high base, kita cari yang belum high base, yaitu produsen batu bara kalori rendah, yang kemungkinan juga akan ada istilahnya sentimen positif dari BLU dan perhitungan setoran ke negara yang baru yang menggunakan ICI juga ya, bukan hanya berdasarkan Newcastle. Jadi ya menurut saya sebelumnya sangat tidak mengapresiasi PTBA, terutama tahun lalu PTBA yang ada akuisisi
PLTU ya, menurut saya itu aneh gitu kan, tambang batu bara ngapain ngambil PLTU. Jadi ini kelihatan banget plat merahnya dijadiin sapi perah gitu kan. Nah, sorry to say, tahun ini kayaknya PTBA menarik Hmm. kayak gitu. Oke. Wah, ini perlu dicatat nih ya teman-teman Cuan Troopers ya. Ini yang baru di-mention sama Ko Bernard nih ya. PTBA berarti ya. Yes. Jadi kalau tahun dari 2021 winner coal stock saya itu ITMG, dan so far terbukti ITMG juga bukan 2021 ya, dari 2020, sorry dari 2020. Saya soalnya nyimpennya ITMG dari 2020 gitu kan. Itu winner call stock saya dan terbukti ya, kayaknya sekarang winner call stock PTBA. Oke. Wah, ini pas banget nih ya, Ko Bernard ya. Jadi tadi memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers nih mengenai saham-saham seputar sektor batubara, tapi nanti kan kita simpan dulu sampai ke terakhir ya. Kita nggak boleh langsung jawabnya, enak banget mereka nih ya. Jadi kita harus mengedukasi teman-teman kita juga dulu nih kan, kenapa harganya bisa berubah dan sebagainya, sentimen di dalam sektornya itu apa dan sebagainya, supaya teman-teman kita bisa ngerti juga begitu ya. Setuju ya Daniel ya? Ini biasanya setuju. yang bawain TikToks nih malam-malam, kan sekarang dia jadi narasumbernya, jadi ya juga nih ngobrol sama Daniel. Mungkin saya mau nambahin supaya makin seru. Siap. Jadi tadi kan saya sempat menyinggung masalah underinvestment di oil. Mungkin teman-teman banyak yang bingung hubungannya apa sih underinvestment di oil sama harga coal. Ya seperti kita tahu, sumber energi itu kan kalau nggak minyak, batu bara ya gas gitu kan. Ya mereka ini kan saling menggantikan, terutama minyak dan batu bara. Otomatis kalau minyaknya naik, ya batu bara pasti ngikutin. Dan kemarin kan kita tahu harga minyak itu kan turun drastis karena apa? Amerika menggelontor stok mereka gede-gedean di market untuk menekan harga minyak, ya kan? Dan ternyata di report yang barusan keluar, mereka punya reserve oil itu udah turun drastis, udah mentok, udah bisa gelontor harga minyak. Dan ketika mereka stoknya udah turun drastis, OPEC Plus cut produksi. Mampus nggak tuh? Makanya kan minyaknya rebound. Minyaknya rebound ya otomatis energi penggantinya pasti akan ikut rebound. Jadi seperti itu sih. Oke. Ya. Jadi bisa diperhatikan lah ya dengan teman-teman Cuan Troopers nih ya, dari reportnya itu ya begitu ya, Ko Bernard ya. Betul. Ini solid reversalnya makin terasa, bro. Ya, tapi setuju sih, stock picknya sama lagi. Dulu juga sejujurnya gue lebih ngelihatnya itu kayak ke ITMG gitu ya, karena kan kalau masalah batu bara gue lebih senengnya ngelihat ke dividen yield gitu kan. Terus tiba-tiba kok dividen yieldnya PTBA ini naik tinggi banget gitu, dan ini nih udah deket-deket sama pembayaran dividen nih bulan 5 nih. Bulan depan gitu. Jadi gue lihat pergerakannya juga, lah ini kok kayaknya orang lagi bergain hunting gitu ya di PTBA sama ITMG, karena kan big fund kalau masuk mereka pasti ngambil itu ya, Bro Bernard ya, kalau nggak ITMG PTBA gitu, supaya masuknya enak gitu, nanti untuk exit gitu ya, untuk jualannya juga enak gitu. Tapi kok kalau gue ngelihat nih dari sisi liquidity, PTBA ini udah mulai lebih rame lagi gitu nih. Mungkin kayaknya Bro Bernard yang bikin rame PTBA kemarin. Nggak, kalau gue setuju itu, apa namanya, dari sisi value of trade-nya gitu ya, kan kita ngelihat angkanya geraknya gimana tiap hari gitu ya, dan reason kenapa orang pada akhirnya trade di sana gitu. Nah, kalau alasan-alasan sentimennya tadi udah disebutin sama Bro Bernard, tapi dari sisi fundamental sendiri, kalau emiten batu bara itu memang menurut gue enak banget kita itu trade-nya waktu ya ikutin cycle-nya aja sih gitu ya. Ini kan udah mau deket-deket bulan 5 ya, nggak ada salahnya kita bisa apa namanya, melihat emiten yang apa nih namanya, yang mau bagi dividen nih di bulan depan. Dan kemudian kan kalau kita lihat kalau tahun-tahun lalu
itu kayak PTBA itu kan kayak sering dimusuhin gitu sih ya. Ini quote unquote ya, quote unquote gitu sama investor karena ada kayak sentimen bahwa wah mereka DMO-nya ini paling tinggi gitu 35% gitu. Karena kan Hmm. ya wajar aja dong BUMN kan harusnya kan maksimum gitu kan. Gitu. Tapi gara-gara ada windfall harga batu bara kemarin yang 400, ini mungkin teman-teman cuan troopers boleh lihat deh gitu ya, itu mereka punya revenue, mereka punya bottom line tuh jadi berapa gitu gara-gara windfall yang kemarin sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat di tahun ini dengan ada penurunan harga batu bara itu mereka turbulence nggak? Menurut gue sih I don't think so. Karena kalau berkaca dari fundamental perusahaan-perusahaan batu bara yang lebih kecil ya, yang nilai aset, nilai equity-nya itu lebih kecil, mereka yang nilai aset dan equity-nya lebih kecil pun, ini gara-gara kena windfall batu bara kemarin, itu utangnya jadi lunas semua. Gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak gue suka bilangnya tuh ibaratnya kayak dosa-dosanya terhapuskan, utangnya hilang gitu. Gitu, apalagi yang gede gitu. Makanya kayak oke, kayaknya memang supaya kita main aman karena kita ngelihat kondisi marketnya lagi sepi. Hari ini kan trading cuma 7 triliun doang. Kemarin 6 triliun, biasanya kan ini double digit gitu ya. Nggak ada salahnya kalau misalnya pengen tangannya gatel banget gitu ya. Gila, gue pengen banget trade. Nggak ada salahnya buat ngelihat emiten-emiten yang kayak gini. Gitu ya, yang udah big cap ya. Dan apa namanya, mereka punya proyeksi yang bagus gitu. Kayak yang tadi Bro Bernard bilang. Ya, 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 setuju. Ya, jadi mau ini detail ya jawaban dari Bro Daniel nih. Thank you banget ya atas view-nya. Dan tadi kita kan bahas udah tentang BTBA nih. Mungkin kita langsung ke Q&A aja karena memang waktu kita tinggal 20 menit lagi dan ini sebenarnya cukup banyak pertanyaan kali ya, Bro Daniel dan Bro Berat. Nggak apa-apa ya, kita langsung coba kita jawab aja pelan-pelan sambil kita ngobrol nih karena mereka Ajar, penasaran langsung. banget pengen tahu view-nya bagaimana tentang saham-saham yang mereka mention nih dan mostly memang dari sektor batubara juga. Nah tadi kan membahas tentang BTBA begitu kan, tapi kan nggak adil kan kalau misalnya kita nggak bahas mungkin saham-saham yang lain di sektor yang sama begitu kan. Nah contohnya ada nih yang nanya nih, mungkin kok Bernard yang bisa menjawab nih untuk pertanyaan ini. Dari Ariel, pertanyaannya ini adalah tentang Harum Energi, ada pandangannya nggak kok? Gimana tuh kira-kira? Oke, kalau saya ngomong Harum, ini saya ngomong technical wise dulu ya. Dia kemarin mantul dari 1400, which is itu support kuat dia tuh. Dan dia nggak buat lower low lagi setelah dia ada reversal dari 1400, bertepatan dengan rebound dari batu bara. Di level-level 1510, 1520 itu good to entry ya untuk Harum ya. Ya, Harum sendiri sih, kalau boleh dibilang ini kan coal hybrid ya, karena dia juga punya nikel ya. Jadi kalau mau cari upside Iya. terhadap batu bara, ya mungkin Harum ini yang tidak akan terlalu volatile ya. Entah itu batu baranya naik atau turun, bisa kelihatan harganya dia juga yang mungkin ya relatif lebih stabil ya dibandingkan kalau kita lihat Adaro, kita lihat ITMG pada waktu penurunan itu kan dari tertingginya turun 30%, Adaro juga turun hampir 40%. Nah, Harum ini kan dari downfall-nya sejak tertinggi batu bara turun, ya cuma 20-30% lah, relatif lebih minim ya koreksinya dibandingkan dengan emiten yang lain, karena dia juga punya balancer di nikel. Ya, 1400 itu angka yang nggak boleh ditembus lah. 1180, 1400 itu angka yang boleh ditembus. Jadi itu jadikan acuan untuk stop loss. Seperti itu. Oke, thank you ya Ko ya jawabannya. Jadi betul banget gitu ya, kalau tadi udah dikasih secara teknikal, tapi aku setuju juga sama Ko Bernard mengenai tentang bahwa Harum ini tidak terlalu volatil begitu ya, karena mereka juga sudah dikabarkan kan memang menggarap serius segmen bisnis nikel mereka begitu ya Ko ya, karena memang Betul, kan betul. kemarin dapat report dan infonya bahwa bisnis nikel mereka itu kan udah mulai menyumbang pendapatan Harum begitu ya. Betul, Jadi betul. istilahnya mereka udah mulai merambah kemana-mana, jadi nggak bisa dibilang majority itu hanya berharap dari batu bara aja begitu kan, tapi dari juga komoditas yang lain begitu ya. Jadi thank you banget nih Betul. Ko Bernard ya atas view-nya ya. Oke,
Ini ada pertanyaan lagi nih selanjutnya. Wah, ini langsung banyak yang nanya nih. Ternyata banyak ya orang-orang yang megang ini ya. Batu bara ya. Batu bara nih. Gak ada yang Kalau mau misalnya nanya TikTok, exitnya kapan ya. ya. Exit atau harus nambah lagi gitu kan. Ini kita harus tanyain nih kayaknya ke Bro Bernard nih. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya Daniel pasti ngerti nih. Biasanya kalau kita nanya-nanya tentang saham, sesi-sesi Q&A ini agak diverse nih kan, sektor-sektor sahamnya teman-teman John Troopers. Tapi ini hampir 100% ini yang nanyanya memang megang-megang nih saham-saham batu bara nih, ya. Saham komoditas nih. Oke, kita coba tanya dari Daniel nih. Tadi kan Daniel sempat ini ya mention tentang musim dividen, bro ya, gitu ya, musim dividen. Iya, iya. Jadi ada pertanyaan nih. Tadi kan Daniel mention tentang dividen next week ya, kalau nggak salah ya, pekan depan Di ya. bulan 5 biasanya bro, bulan 5 bulan depan. Ya, jelang musim dividen dari Cahaya Cipta. Jadi jelang musim dividen termasuk batu bara, apakah dividen hunter atau capital gain begitu. Mungkin dia pengen nanya, mungkin aku tambahin sedikit kali ya. Mungkin kalau Daniel ini lebih dari lu dulu mungkin ya, lu tuh lebih dividen hunter atau mungkin lebih apa ya, lebih mengambil oportunitas di capital gain kali begitu kan? Gini nih, gini nih. Sharing dulu kali. Kalau gue lebih ke dua-duanya sih Jo. Gue kalau bisa dapat dividen, gue dapat dividen. Jadi kayak waktu musim pencatatan itu gue beli gitu kan. Jadi waktu apa sih istilahnya, gue tuh lupa, kumdet ya kalau nggak salah, kumdet. Nanti jualnya itu sebelum X gitu kan. Pokoknya yang penting tercatat dulu aja gitu, terus nanti dijual pada saat tanggal-tanggal itu. Nah, cuman ya untuk mereka yang dividen hunter dan pengen juga dapat capital gain, gue saranin sih kalau bisa itu please sahamnya itu diperhatiin 1 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya. Karena ternyata nih ya, gue udah perhatiin kayak 2 tahun terakhir kemarin selama tahun pandemi itu kayak banyak banget ternyata kayak big fund atau smart money itu masuknya itu di periode-periode ini, sebulan sebelum atau 1,5 bulan sebelum gitu. Mereka nyicil at all price gitu, karena ternyata begitu dekat-dekat musim itu orang udah mulai pada jualan. Nah kayak gitu sih. Jadi kalau gue strateginya biasa kayak gitu ya Bro Bernard ya.